Tadi saya sholat nih di Depok nih. Iya. Asar. 4 rakaat. Sama di Bekasi juga sama 4 rakaat. Iya benar sih. Dan bahasa Arab. Di Kupang juga sama. Iya. Nggak ada bedanya. Iya. Sedangkan kalau agama yang lain selain Islam, setiap wilayah itu berbeda. Setiap negeri berbeda. Ya contoh waktu saya dulu Hindu. Oh malah ketemu Islamnya di situ. Iya, makanya saya selalu menyarankan sama teman-teman yang sedang belajar Islam atau baru mau mualaf, saya nggak suruh baca Al-Quran, baca kitab suci kamu, insya Allah kau akan temukan Islam di situ. Baru kita diskusi. Berkatalah seekor semut, wahai kawanan semut, masuk kalian ke dalam sarang. Oh. Nanti kalian terinjak-injak pasukan Nabi Sulaiman. Oh dia ngomong makoli. Iya. Makoli. Berkatalah seekor semut. Dan di situ dan di ayat itu bukan makoli itu lagi. Bersada saya. Bahasa semut. Makoli. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita di konten yang luar biasa, konten paling progresif di muka bumi ini adalah konten tenda tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya. Dan kali ini sudah hadir di sini adalah Bli Dewa, luar biasa sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bli. Sehat? Sehat. Kantong sehat? Sehat juga alhamdulillah. Selalu dicukupkan. Alhamdulillah. Saya agak ini aja, agak lidah belum terbiasa memanggil Bli tapi assalamualaikum gitu. Ini Bli Dewa ini luar biasa sekali teman-teman. Insyaallah. Pemuda asli Bali. Ya. Pemuda Bali, asli Bali tapi kemudian dakwahnya luar biasa, sudah kemana-mana teman-teman. Saya kalau dengar cerita dakwahnya beliau saya minder sejujurnya. Karena sudah dakwah dari sejak kapan sih? Dari 2019. 2018 kurang lebih. 2018? Ya. Awal mulanya bagaimana itu sampai? Kan saya ini bersyahadat 2017. 2017? Bukan masuk Islam ya. Karena saya nggak pernah masuk Islam. Oh, bersyahadat. Yang ada kembali ke Islam. Oke, kembali ke fitrah. Ya, karena fitrahnya manusia itu adalah Islam. Ya. Saya bersyahadat, kembali ke Islam, kemudian belajar, kurang lebih hampir 1 tahun, 2018 sudah. Itu awalnya ditakut-takutin, Bang. Ditakut-takutin gimana maksudnya? Ditakut-takutin sama Ustadz Dery, Ustadz Tadi Hidayah, takutin. Jadi, wah, antum selama dulu belum Islam, dosanya banyak pasti. Ya pasti, banyak dosanya. Ya. Wah itu dosa zariah tuh katanya. Masya Allah, apalagi itu dosa zariah. Dosa yang masih jalan, walaupun kita sudah meninggal katanya. Oke. Terus saya tanya gimana caranya supaya bisa mengikis itu semua. Dakwah jalan. Dakwah itu bukan hanya mengajarkan, tapi menyampaikan. Karena kalau mengajarkan itu taklim. Seperti guru-guru kita, para ulama, para ustadz, para habaib, mereka taklim, mengajarkan ilmu. Tapi kalau yang saya lakukan itu dakwah yang mengajak kita sama-sama untuk taat sama Allah. Menyampaikan dan selalu diajarkan itu sampaikan yang sudah pernah kamu rasakan atau yang sudah kamu pahami. Itu aja. Jadi itu jalanlah dari 2018. 2018 sampai sekarang. Titik pertama deh. Dakwah pertama kali di mana dah? Di depan ibu-ibu. Di mana tuh? Itu daerah Tebet kalau nggak salah. Di Tebet ada pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu. Saya disuruh menceritakan kenapa Islam. Waktu itu judul dakwah judul kajiannya itu kenapa Islam. Nah, saya cuma menyampaikan kenapa saya Islam, kenapa saya memilih Islam, kemudian saya bersyahadat ya karena apa, itu aja yang saya sampaikan. Jadi belum ada ilmu apa-apa. Tapi kalau ditanya dari yang itu kenapa Islam, kenapa? Pertama, di 2017 itu. Sebetulnya panjang itu Bang Abdul. Cuman kalau kita perhatikan, saya memperhatikan ya. Di dunia ini agama sedikit atau banyak? Kayaknya banyak deh. Banyak agama. Pertanyaan pertama,
kenapa Islam yang diserang? Ya. Kenapa yang selalu disalahkan Islam? Hmm. Dituduh teroris, dituduh menyebarkan ajaran sesat. Nah, Semua tentang Islam itu pasti diungkit. ya. Sekian banyak agama, kenapa Islam yang seperti itu? Itu pertama pertanyaan saya. Kedua, coba kalau kita perhatikan semua agama yang di dunia ini, hanya Islam itu yang sama semuanya. Tadi saya sholat nih di Depok nih, Iya. asar 4 rakaat, sama di Bekasi juga sama 4 rakaat. Iya, bener sih. Dan bahasa Arab. Di Kupang juga sama. Iya, nggak ada bedanya. Iya. Sedangkan kalau agama yang lain selain Islam, setiap wilayah itu berbeda. Setiap negeri berbeda. Ya, contoh waktu saya dulu Hindu, apa yang abang tahu soal hari raya Hindu yang bang Abdul tahu? Nyepi. Nyepi, apalagi? Ah, Galungan, Kuningan, Saraswati, banyak sekali. tapi itu tuh kita libur tidak ya? Yang kami libur cuma Nyepi kayaknya. Galungan libur, Kuningan enggak. Galungan libur. Oh, Dan maksudnya itu, libur di Bali doang atau se-Indonesia sudah libur? Nasional. Oh, sudah libur juga ya Iya. Galungan ya? Oh, saya Dan kurang tahu. coba perhatikan, semua hari raya itu, hari raya Hindu kan, ada nggak di India? Ah, saya tidak tahu tuh. Nggak ada. Nyepi masa nggak ada di sana? Nggak ada. Oh, terus hari raya yang Hari kayak raya yang ada di sana, nggak ada di sini. oh iya, Iya, nggak ada. Dewali, segala macam nggak ada. Nyepinya yang di Hindu nggak ada. Nggak ada. Kan Apa yang- asal tadi abang Ya, tadi tanya. kita kan belajar selama ini. Hindu berasal itu kan dari kata Iya, Hindustan. saya tahunya Di India, India, ya. ya di India. Jadi kenapa Hindu yang ada di India tidak disadur semuanya di Indonesia? Mungkin ini menyesuaikan kebudayaan. Itu dia. Itulah bedanya dengan Islam. Oh. Jadi kalau agama-agama saudara-saudara kita yang lain selain Islam itu, dia memasukkan agama ke dalam budaya mereka. Sedangkan Islam mengatur, mengontrol. Kalau budaya itu sesuai dengan syariat Islam, fadol silakan dijalankan. Tapi kalau tidak, pasti ada anjuran untuk menjauhi. Oh, Islam macam-macam bang. Saya ini sudah hampir 8 tahun kan Islam kan. Nah, Saya udah ketemu 4 nabi, udah ketemu 2 Imam Mahdi. satu di Depok. Ada di iya nggak sih? Pondok Kopi ada. Iya, ada satu Imam Mahdi ada di Depok. Ada nggak pengikutnya? Ada. Ada, iya Itu benar. dia. Kok bisa ada gitu Ingat loh? gak dulu yang bisa ngeluarin duit dari punggung? Ah, saya lupa dah yang itu. Ya adalah Kanjeng, siapa lah namanya. Ah. Itu banyak muridnya cendekiawan Muslim. Kok bisa ya? Itu dia. Saya ngebayanginnya lebih jauh lagi bang. Ini baru manusia. Gimana Dajjal? Iya. Dajjal datang bisa hidupkan orang mati. Nggak ada makanan, dia bisa kasih makanan. Nggak Betul. pernah hujan, dia bisa datangkan Betul. hujan. Bisa hidupin kalau orang tua kita udah meninggal dihidupin. Orang tua Coba- kita akan ngomong, Iya, iya coba dia bayangkan, Tuhan. bayangkan Bang Abdur. Seandainya kita masih hidup nanti pada saat Dajjal datang, bisa pastikan nggak kita bukan pengikutnya Dajjal? Wallahu alam sih. Susah. saya- Bahkan Ya, ada riwayat yang menceritakan bahwa ada pemuda soleh, pemuda soleh. Dia ingin menasihati Dajjal. Baru 70 hasta jaraknya dengan Dajjal, imannya sudah menguap. Iya kan. Bahkan kita tuh dianjurkan untuk misalkan kita berjumpa Dajjal datang di masa kita tuh jangan sok-sokan ngadepin deh, lari sejauh-jauhnya. Pokoknya Dajjal lari di mana, lari sejauh-jauhnya, sembunyi. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikat wanita-wanita yang ada di rumah kita, ibu kita kah, anak perempuan kita, istri kita. Kenapa? Dia punya kans atau kemungkinan datangi Dajjal. Karena tidak ada makanan. Dajjal, anakku belum minum susu, minta susu. Iya. Keluarga saya belum makan, minta makan. Iya. Jadi kita balik lagi kayak Sohibul Kahfi. Betul. Udah Mengurung diri saja. mengurung aja udah. Makanan mengurung kita ya diri. cuma zikir, Betul. tahlil, tahmid. Berat sekali. Berat. Ini baru urusan kita sama medsos dan manusia. Belum yang Dajjal Belum ya. Dajjal. Nah, bentar Bang. Tadi Beli Dewa kan bilang apa? Saya tanya, kenapa harus Islam? Islam yang sering dijelek-jelekin, segala macam. Nah, kan sudah tahu nih di sini. Kenapa malah milih Islam Justru kan sih? itu jadi penasaran. Kenapa?
Banyak loh teman-teman saya di komunitas mualaf itu yang dia berawal dari mendengar tentang keburukan Islam. Akhirnya dia cari Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia mau nyari ayat mana tuh yang ngajarin bikin bom, ayat mana yang ngajarin nyakitin manusia. Nggak ada. Yang ada malah mereka melihat kok indah betul isinya. 80% Bang Abdur, 80% isi Al-Quran itu sudah terbukti secara sains. 80%, 20%-nya kenapa belum? Ya mungkin karena kita belum. Enggak, karena gaib. Tentang surga, neraka, malaikat, alam kubur. Tidak ada di dunia. Iya. Harus tinggalin dunia dulu. Iya, masa ustadznya dulu mati dulu, lihat sana baru balik lagi cerita kan nggak mungkin. Nah, makanya 20% itulah yang akan nanti jadi pembuktian kelak. Tapi 80% sudah terbukti secara sains. Seperti disampaikan bahwa kau manusia dibedakan jari-jari jemarimu. Ya, jadi sidik jari. Sidik jari. Tapi karena saya, alhamdulillah dikenalkannya Islam melalui Al-Quran, dia jadi tahu. Al-Quran ini kan bukan hanya buku, Bang, tapi kan panduan. Kayak Abang beli handphone, beli apa, ada buku panduan. Wah, kalau begini nanti rusak, jangan lakukan ini, jangan lakukan. Tapi ini enggak, Bang, maksudnya ada pengaruhnya nggak, Mas? Saya baru tahu bahwa ternyata Abang tetanggaan sama Ustadz Adi Hidayat. Apa jangan-jangan ngeliat Ustadz Adi Hidayat? Oh enggak, itu sebelum. Oh ini sebelum ya? Sebelum, karena kan dulu sempat tinggal di Bogor. Sempat tinggal pokoknya bukan di Bekasi. Kan baru lahir anak pertama itu pindah ke Bekasi. Oh jadi tetangga dengan Ustadz Adi Hidayat itu setelah Islam? Iya, dan itu pun nggak tahu. Karena cuman waktu itu bilangnya udah kita cari rumah yang nggak usah terlalu besar, tapi yang penting dekat masjid. Nah itu kan ada Masjid Al-Ihsan, tempat Ustadz tadi. Ternyata Ustadz Adi Hidayat rumahnya dekat situ juga. Iya. Jadi beliau itu, Masya Allah ya kalau ngajarin itu, tahu-tahu baru berapa hari gitu belajar Iqra, udah dikasih kitab. Kitabnya umat Islam kan nggak ada yang tipis, Bang. Iya. Tebal semua, dibuka hurufnya kecil-kecil. Iya. Udah gitu gundul. Saya bilang, gitu tulisan rapat-rapat. Iya, Ustadz, aduh minta maaf nih yang gondrong aja saya masih susah bacanya, apalagi yang begini. Gundul. Belajar. Nah, itulah. Akhirnya, dan luar biasanya, pada saat kita belajar tentang Islam, itu saya ibaratkan seperti kita menyelam ke laut, Bang. Saya anak pantai nih, tinggal di Bali. Memang pantai itu sudah makanan kita setiap hari. Kalau orang menyelam di laut, makin dalam menyelam, makin haus. Itu belajar Islam. Jadi begitu belajar ini, kok begini ya? Jadi pengen tahu terus tentang Islam itu seperti apa. Seandainya pun kita punya umur 1 juta tahun pun, nggak akan selesai kita belajar tentang Islam. Iya. Oh, kita yang lain nggak usah haus karena kita masih di pohon kelapa, teman-teman. Kita tuh lagi nggak nyelam, kita tuh lagi di pohon kelapa petik buah aja kerjanya. Makanya nggak pernah belajar, nggak pernah ngerasa haus. Itulah, dan di tempat Ustadz Adi Hidayat itu menghafal Quran anak-anak kecil. Iya, 5 tahun, 6 tahun, dan sudah tidak main lagi itu nomor-nomor ayat, nomor surat. Halaman. Buka halaman 98, ayat sebelah kanan paling atas. Baca. Ayat apa itu? Ayat nomor berapa? Surat apa? Tambah 13 halaman. Baca halaman sebelah kiri, ayat paling bawah. Ayat apa itu? Nomor berapa? Surat apa? Tahu. Iya. Apa surat terpendek dalam Al-Quran? Wal Asri? Ya. Pendek kan? Iya. Bisa nggak baca dari bawah ke atas? Nggak bisa sih. Mereka bisa. Dari tengah ke bawah, tengah ke atas ke bawah ke atas, bisa semua. Iya, saya nggak bisa. Saya itu bahkan kayak misalkan ada surat, misalnya taruhlah saya hafal, misalkan kayak taruhlah misalkan apa ya, yang 5 ayat deh. Al-Ma'un, misal Al-Ma'un 5 ayat nggak sih? Ya. Apa 6 gitu. Terus orang tanya Al-Ma'un ayat 5. Saya harus dari awal. Nah iya, itu kan. Saya harus dari awal baru tahu yang kelima itu apa. Iya, mereka bisa. Iya. Mereka bisa seperti itu, bolak-balik hafalnya di luar kepala. Dan itu pun yang membuat saya jadi bahan pertimbangan, Bang Abdur. Dari semua agama selain Islam ya, coba tolong antarkan satu saja yang hafal ayatnya.
yang hafal kitab sucinya, nggak usah satu buku, satu ayat saja atau satu lembar, tidak salah titik komanya, nggak ada. Iya sih, saya juga nggak tahu sih, saya belum pernah menemukan ya. Cuman Belum ada. entah ada atau tidak, cuman saya belum pernah menemukan. Tidak akan pernah ada. Iya ya. Karena Allah sudah janjikan kan, menurunkan Al-Quran dan mereka jaga. Iya. Makanya penghafal Quran itu 4 juta penghafal Quran sekarang seluruh dunia, 80%-nya bukan berbahasa Arab. Bukan orang-orang yang negaranya berbahasa Arab, bukan. Iya. Kok bisa? Iya. Nah, kalau Ustaz tadi bilang otak kita yang ciptakan Allah. Al-Quran dari Allah. Kalau otak kita komputer dan Al-Quran adalah flash disk, begitu dicolokin pasti kebaca datanya. Kalau nggak kebaca, disk error. Ini bisa dihafalkan. Bahkan anak kecil, bahkan orang buta, Masya Allah. Iya, betul. Bahkan orang yang, ya maaf ya, saya pernah nggak ketemu, saya lupa namanya ya, itu pernah di TV yang dia duduk di kursi roda dan dia cacat otak. Pernah lihat? Iya, dan dia hafal Quran. Iya, saya pernah lihat cuplikannya kayaknya. Iya, dan dia hafal Quran. Iya, itu kalau nggak di stop, dibaca terus sampai habis. Iya, betul. Coba bayangkan. Luar biasa ya. Apalagi itu kalau bukan mukjizat Allah. Dan terakhir saya berpikir gini, kalau memang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah bohong, saya merasa tidak ada kebohongan yang bisa bertahan sampai 1400 tahun lebih. Yang ada malah, yang dulu belum terbukti, sekarang malah terbukti semua. Oh ya, betul juga sih. Dulu orang ribut, bumi datar atau bulat, Al-Quran sudah bilang. Ya. Dulu mereka ribut, para saintis ribut itu, bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi. Ya. Al-Quran bilang. Dan berputar di porosnya masing-masing, di orbitnya masing-masing, Al-Quran bilang. Ya. Nabi tinggal di padang pasir. Kok bisa tahu tentang kelautan, biota alam, bahkan luar angkasa? Tahu dari mana beliau? Iya. Betul. Pasti dari Allah. Tapi saya sempat ditanyain sama orang. Ini kita jadi bahan diskusi aja. Bagaimana kalau misalkan kan Al-Quran tuh sudah pasti dia terjaga, Ya. dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga mau sampai kapanpun ya Al-Quran begitu aja. Di satu sisi sains ini kan berubah, sains ini kan berubah. Bagaimana kalau suatu saat ternyata sains itu berubah, misalkan ternyata kita tidak mengitari matahari, ternyata kita ini selama ini ternyata mengitari kembaran matahari misalkan. Ternyata matahari itu ada dua sebenarnya, cuma satunya ketutup sama satunya misalkan. Nah itu takutnya kayak, berarti Al-Quran salah dong gitu. Pun kalau ada sains yang menyimpulkan seperti itu, kita hanya bersabar saja menunggu, pasti akan kembali lagi pada Quran. Iya sih, saya juga seperti Darwinisme. Dari moyang kita dari monyet. Iya, pada saat dia mencetuskan ide itu, mungkin orang juga berpikir ya masuk akal nih. Nggak sama nih kayak Al-Quran. Maksudnya Al-Quran nggak sesuai saintis nih gitu. Iya. Ternyata kita ketika bersabar ini ternyata terbukti sebaliknya. Terbukti. Dulu bidang kedokteran bilang embrio manusia itu terbentuk bersamaan. Kulit, daging, tulang. Al-Quran bilang? Kayaknya jarak-jarak ya? Iya. Ada selisihnya antara terbentuk daging dulu, kemudian tulang benulang, kemudian dilapisi kulit, saraf, ada semua. Tahu dari mana Nabi? Ya. Nabi nonton Animal Planet atau Discovery Channel, National Geographic kali ya. Tapi ya itu. Saya juga berpikir sih seperti itu. Jadi kayak mau bagaimanapun sains itu akan berkembang dan segala macam, ujung-ujungnya dia akan terus sejalan dengan Al-Quran. Kalaupun dia tidak sejalan, ya kita tunggu aja. Pasti kembali lagi. Dia akan kembali lagi karena nggak mungkin salah. Al-Quran nggak mungkin salah. Ya, orang itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kok. Pernah baca surat An-Naml? An-Naml itu lebah ya? Enggak, semut. Semut. An-Nahl yang lebah ya? Iya, Naml itu bahasa Arabnya semut. Ya. Dan itu ada ayat yang menyebutkan, berkatalah seekor semut, wahai kawanan semut, masuk kalian ke dalam sarang.
Oh. Nanti kalian terinjak-injak pasukan Nabi Sulaiman. Oh, dia ngomong makuli. Iya. Makoli. Berkatalah seekor semut. Dan di situ dan di ayat itu Iya. bukan makoli itu lagi. Bersada saya. Bahasa semut. Makoli. Di situ Motor saya hilang. Siapa yang mencuri ya? di situ dalam ayat itu bukan namal disebutnya. Oke, disebutnya apa? Berkatalah seekor semut, di situ ayatnya menyebutkannya namlatui. Ternyata namlatui itu gender betina. Ilmuwan abad 21 baru tahu kalau semut itu yang mimpin ratu semut. Tahu dari mana Nabi? Oh. Terus surat Al-Ankabut, celakalah kalian orang-orang yang mencari pertolongan selain pertolongannya Allah. Sama seperti kalian membangun rumah dari sarang laba-laba. Maka ketahuilah rumah sarang laba-laba itu rumah lemah. Iya, betul. Nah, di situ kata kerjanya baiti. Bait rumah. Ya. Baiti ternyata itu lagi-lagi sifat gender. Ilmuwan abad 21 baru tahu yang bisa bikin jaring dan membuat sarang laba-laba hanya laba-laba betina. Jantan nggak bisa. Jantan nggak bikin, makanya dibilangnya baiti. Iya, Spiderman salah itu. Jangan-jangan transgender deh. Oh iya, berarti kalau laba-laba cowok Nggak bisa. punya ini nggak? Punya Dia tidak bisa dia tidak mengeluarkan punya jaring. ini ya, Iya, jaring ya. nggak bisa. Laba-laba cowok ya. Yang bisa membuat jaring untuk sarang laba-laba hanya betina. Oh, berarti Spiderman kok tuh sebenarnya tidak punya Spiderman, Peter Parker. Kok salah? Tom Holland. Iya, harusnya Mary Jane. Kalau Mary Jane boleh, Mary Jane ada. Dan itulah balik lagi terbukti semua kan, seperti kok ada air tawar di dalam dasar laut. Kemudian ada laut di surat Ar-Rahman itu, laut yang tidak bisa bertemu. Tidak bisa bertemu. Semuanya ada. Tahu dari mana Nabi? Iya. Orang Nabi. Dan kalau memang dari zaman Nabi mau membuktikan Al-Quran salah, itu banyak celahnya, Bang. Contoh, surat Al-Lahab. Tabat yada Abil Lahab biwatab. Surat itu lahir, diturunkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Abu Lahab ini masih hidup 10 tahun. Ya. Dan dia punya waktu 10 tahun. Simple, dia membuktikan Al-Quran salah, gampang, tinggal temuin Nabi, syahadat, selesai, Al-Quran salah. 10 tahun dia punya waktu. Nggak bisa. Iya ya. Bener sih. Nggak bisa. Dia kalau masuk ke Islam, Al-Quran bisa salah tuh. Salah. Tapi itu gimana sih rasanya ya dia ya? Iya. Dia masih hidup, Al-Quran udah ngomong. Dan orang yang paling kejam dulu terhadap Islam, bahkan terhadap umat Islam, siapa? Tidak ada manusia zaman sekarang yang lebih kejam daripada beliau. Siapa? Menurut saya di zamannya Rasulullah SAW, Abu Jahal mungkin? Bukan. Abu Lahab? Bukan. Yang paling jahat ya? Iya, paling jahat. Terhadap Nabi dan Al-Quran, terhadap Islam. Nyerah? Abdullah bin Ubay bin Salul nggak juga? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap sore dia berjaga di depan gerbang kota Mekah. Ditanya, kau pengikut Muhammad? Dia siksa, dia bunuh. Iya. Tapi begitu Islam masuk ke hatinya, kemudian bersyahadat di depan Rasulullah SAW, jadi apa dia? Ya, Masya Allah. Dan di mana beliau sekarang? Di sebelahnya Rasulullah. Bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Bayangkan. Nah, itu memang beliau sekarang ya dimakamkan bareng dengan di sebelah. Betul. Di sebelah Rasulullah SAW, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Dan itulah makanya saya masih berpositif thinking terhadap orang-orang yang benci kepada Islam, menghujat Islam, menghina Nabi, menghina Al-Quran, karena suatu saat mungkin insya Allah hidayah itu masuk ke hatinya, dia akan berubah jadi pejuang Allah. Iya betul. Jadi saya nggak pernah pesimis dengan yang seperti itu. Dan hanya satu-satunya agama di dunia ini yang dalam kitab sucinya bilang menikahlah dengan satu wanita. Hanya Al-Quran. Di Islam. Tidak ada agama lain. Saya tuh juga
Waktu ngobrol sama Ustadz Felix, Ustadz Felix tuh saya dapat insight itu. Jadi Ustadz Felix bilang kalau kita perhatiin sebenarnya memang ayat itu di An-Nisa itu sebenarnya memang An-Nisa apa Imran ya? An-Nisa ya. Itu adalah untuk membatasi, bukan betul. Menganjurkan kita 4, tapi betul. Itu karena bayangkan pada waktu itu orang nikah tuh banyak-banyak. Iya, 700, 1000, iya. Masya Allah. Kemudian Islam datang tuh membatasi deh 4 doang. Jadi ayat itu harus ingat semangatnya adalah semangat membatasi. Betul. Nah, kalau kita sekarang kan memang 1, 2 aja pasti istrinya mau kamu kan. 2 aja nggak mungkin, ya sudah. Artinya batasnya 4. Kalau kita 1, ya udah berarti tidak lewatin batas. Iya. Saya pernah Jumatan sama anak saya yang paling besar laki-laki kan. Nah, khotibnya bilang menceritakan tentang riwayat seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang aku harus hormati dan muliakan?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi Rasulullah?" "Ibumu." Nah, setelah 3 kali baru ayahmu. Nah, pas pulang saya bilang sama kakak nih, "Kak, tadi nyebut ibu berapa?" 3 kali, Pak. Di rumah ada berapa? 1, berarti kurang berapa? 2. Kurang 2. Ayo kakak bantu ayah cari yuk. Ayo kita cari. Itu sebetulnya ya itulah salah satu syariat yang tidak populer, Bang. Iya. Dan saya selalu, kan saya punya pengajian ibu-ibu nih. Iya. Kayak di Tangerang itu saya punya, saya kasih nama pengajiannya itu Universitas Jurusan Ibu Rumah Tangga. Oke. Saya memberi pesan kepada para akhwat muslimah kita itu, jangan anti kepada syariat. Wah, saya nggak suka dengan poligami, syariat poligami. Jangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini syariat Islam. Tapi kalau dia mau berkata, "Oh, saya tidak anti dengan poligami, tapi saya sih berharap suami saya tidak poligami," itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal dia bilang, "Wah, anti poligami," itu sudah anti terhadap syariat. Kita saja di dunia ini, perbandingan laki-laki dan wanita sudah berapa, Bang? Lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Iya. Itu belum dihitung dengan laki-laki yang setengah mateng, yang KW 9. Betul. Itu saja jumlahnya sudah begitu. Iya. Lalu bagaimana kalau banyak wanita yang tidak bisa menikah? Akhirnya ya jatuhnya ke prostitusi. Ya, tapi saya tidak membayangkan sih. Di kepala saya belum bisa bayangin. Istri lebih dari 1 tuh kayak apa ya? Susah, Bang. Wah, 1 aja susah. 1 aja susah. Apalagi 2, Istri 3. saya tuh, Masya Allah, luar biasa. Dia itu pintar cari duit, Pak. Alhamdulillah. Iya, saya simpan di mana aja ketemu nih. Perasaan tadi nyimpan di situ bisa ketemu. Itu kalau sudah ribut, contoh misalnya mau berangkat kondangan, dia kasih tanya ke saya, "Ini mau baju merah apa biru ini?" Ya kan dia nanya, saya jawab kan ya. "Ya biru lah, bagus nih birunya, navy nih, keren." Ya. Apa jawaban dia? Apa tuh? "Tapi merahnya keren, Pak." Kan kurang ajar kan? Jadi pengennya ribut 2 jam hanya mau nentuin baju merah apa biru. Ah sudah, saya tinggal saja duduk di teras, keluar hijau bajunya. Jadi jangan dilawan karena perempuan pasti benar. Berarti awalnya itu sebenarnya pengen pakai merah, cuman pengen ada justifikasi dari suami. Cuman karena suami pilih biru ya gimana sih kok pilihnya Itulah biru? Makanya kenapa Allah ciptakan laki-laki dan wanita itu tidak akan sama sampai kapanpun. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Oh, saya menikah sama dia banyak kecocokan, banyak kesamaan," itu nggak betul, kurang betul. Karena sesungguhnya Allah ciptakan wanita dan laki-laki itu pasti tidak sama, beda. Suaminya pendiam, istrinya mungkin lebih cerewet. Istrinya agak emosinya gampang meledak, meluap, suaminya lebih sabar. Pasti itu. Iya betul sih. Istrinya suka jalan-jalan, suaminya suka di rumah aja. Makanya kan kalau kita cowok kan kalau dapat libur kan kayaknya di rumah leha-leha gitu, depan TV kayak enak kan. Iya, tapi istri sukanya mintanya jalan. Keluar kayak hari kerja gitu pengennya. Itulah yang selalu nggak akan sama. Iya. Jadi kalau nanti ada orang bercerai itu kita udah nggak ada kecocokan. Dari awal udah nggak ada kecocokan, Bang. Nah, yang harus kita lakukan menurut Islam adalah memahami bagaimana istri memahami laki-laki, bagaimana suami memahami istri, itu aja. Lalu kemudian dari yang abang akhirnya masuk Islam, itu
eh, belajar 1 tahun. kurang lebih. Kurang lebih lah. Dan sampai Kemudian, sekarang masih belajar terus. ya, pada waktu itu pada waktu itu. Ya, Mm. kemudian akhirnya berdakwah ke ibu-ibu, ke ini. Itu siapa yang ngajak? Ada ibu-ibu pengajian. Ada. Padahal kan saya sering datang ke pengajian itu untuk jadi santri kan. Karena ada ustadznya rutin mengajar taklim. Saya selalu datang di pojokan. Begitupun di Ustadz tadi Hidayat. Itu saya sama Ustadz Felix pasti di pojok. Terjadi kita nyatet aja. Golongan-golongan mualaf tuh di pojok. Enggak juga. Pokoknya kita senang aja mojok gitu. Senang aja pojok itu nulis. Apa tadi disampaikan nulis nyatet kita baca. Cari buktinya. Itu. Makanya kalau saya pilih guru, Bang Abdur. Kalau saya pilih guru. Syarat pertama itu adalah dia kasih barang bukti setiap apa yang dia jawab. Oke. Contoh, saya punya permasalahan, Ustadz ini soal wudhu gini, dia jawab. Habis dia jawab, dia ambil kitabnya. Ini yang tadi saya jawab di sini kitabnya. Ini kitab yang berikutnya ini di sini. Dia kasih barang buktinya. Nah, itu langsung saya jadikan guru saya. Jadi bukan hanya ucapan aja, tapi dia sampaikan juga ini ada di kitab bisa ini. ditelusuri. Betul. Bisa ditelusuri. Nah, lalu kemudian ini kan udah. Terus ibu-ibu itu lihat dari mana nih? Wah, abang-abang ini nih yang di pojok sering nulis nih. Kita jadiin dia. Ya kenalan. Karena waktu itu kan sempat disuruh azan, belajar azan. Itu siapa? Itu mualaf itu. Selalu kayak gitu kan sampai akhirnya ibu-ibu pengen denger nih. Kayak kesaksian gitu gimana sih? Nah, dari situlah tuh sampai akhirnya ya abang lihat kan badan saya kan batik celup semua kan. Wah, ini mau dakwah gimana? Pasti punya perasaan berat. Sampai akhirnya diajak di DLN, Dai Lapas Nasional. Dai Lapas Nasional. Yes. Ini kerjaannya ke lapas-lapas. Yes. Setiap saya dakwah kemanapun pasti selalu diselipkan jadwal dakwah di dalam lapas. Tapi sejujurnya abang pernah masuk penjara nggak? Sebelum di DLN ya? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Ini berarti masuk penjara pertama kali nih? Sering udah ratusan. Iya, maksudnya yang di DLN ini akhirnya masuk penjara untuk pertama kali. Bisa nginep lagi. Oh iya. Mau coba? Enggak. Mamat sering sih nginep di penjara. Tapi ini yang DLN, kita ke lapas-lapas untuk dakwah lah di lapas-lapas menyampaikan. Betul. Karena di dalam itu, apalagi saya dulu, ini paling pertama sekali itu di Gunung Sindur. Gunung Sindur itu high maximum security. High maximum security dia. Satu level seperti Nusa Kambangan. Rata-rata di sana hukumannya hukuman berat, hukuman mati, hukuman seumur hidup. Di Gunung Sindur itu? Yes. Oh, kejahatan berat di sana. Iya, jadi mereka tuh sudah malas untuk tobat. Udah pasrah aja udah sama hidup. Ya, udah. Tinggal tunggu kapan eksekusi sudah. Nah, kita sampaikan ke sana. Ya inilah waktunya untuk muhasabah, evaluasi. Ayo, kembali lagi kepada Allah, minta ampunan Allah atas dosa-dosa kita yang kemarin. Jadi nanti kalau sudah dieksekusi atau dihukum mati atau apa, insya Allah Allah terima taubatnya. Itu lebih baik. Itu lebih baik daripada tidak bertobat sama sekali. Akhirnya Bang, wah mereka mulai lagi belajar doa-doa, buka buku yang sejuta umat itu, buku ungu, baca-bacaan panduan doa sholat, dibelajari lagi. Alif, ba, ta, sa, bagi lagi belajar. Itu seneng Bang. Makanya dulu Ustadz Abdul Somad itu selalu bilang ke Ana, kalau antum dakwah Dewa, kemudian nggak usah banyak-banyak, katakan ada 10 orang yang mendengarkan. Dari 10 orang ini ada 1 yang mengikuti. Contoh kita misalnya bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Diajarkan ke dia, kemudian kita bisa dapat pahalanya setiap dia melakukan itu. Bayangkan guru-guru kita yang jamaahnya bisa 1.000, 10.000, jutaan. Iya. Itu pahala ngalir. Pahalanya. Masya Allah. Luar biasa, apalagi imam-imam yang bikin kitab-kitab yang sampai sekarang kita baca. Iya. Bang Abdur, misalnya di mobil, di belakang, nggak usah besar-besar, tulisannya kecil saja. Yuk sholat berjamaah di masjid gitu misalnya. Macet. Jam 3 sore macet. Tiba-tiba ada azan. Terus orang di belakang nih yang naik motor, naik mobil, macet-macetan bareng-bareng sama abang, dia baca tulisan itu. Dengar azan, dia belok ke masjid. Abang dapat pahala. Iya. Tanpa mengurangi pahala orang yang ngerjain. Itu dakwah. Bikin yang gede ya. Iya, dakwah itu menyampaikan Bang. Dan itu susah Bang, kalau nggak latihan. Kita kan nggak maksa kan. Ketemu di jalan tukang somai gitu Bang. Asar Bang yuk, masjid dulu yuk. Cukup di situ. Bukan sambil ngasah golok, ayo sholat dulu. Enggak.
Tapi kan menyampaikan saja. Apa yang sebenarnya mereka juga sudah tahu, cuman kadang-kadang mungkin kita terlupa. Iya, dan itu kalau nggak latihan, lisan kita keluar. Malas kita ngelihat, sudahlah biarin. Jangan. Sampaikan aja, orang kita dianjurkan untuk nyampein kok, bukan maksa dia untuk ibadah, enggak. Sampaikan aja. Makanya dulu zaman sahabat, itu kan kerja mereka, itu menyampaikan tentang kenabian Rasulullah SAW, sampaikan. Terus orangnya menolak, apa yang dilakukan sahabat? Langsung bilang gini, ya Allah, saksikanlah, saya sudah menyampaikan, sudah kupenuhi tugasku. Selesai sudah. Nah, ya mudah-mudahan kita ini konten juga konten menyampaikan teman-teman ya. Jadi teman-teman nonton ini jangan lupa sholat. Iya. Jangan nonton kemudian tidur doang. Ya tidur nggak apa-apa, tapi bangun lagi sholat. Iya, azan sholat. Tinggalkan, pause dulu, nanti lanjutin lagi nonton. Atau menemani ini untuk tidur malam. Dan ini jangan lupa sholat subuh. Amal jariah, Bang. Amin. Mungkin nanti di sini orang-orang itu udah pernah mati semua. Konten ini kan masih ada. Orang-orang akan nonton tetap. Ya. Contoh, waktu Rasulullah SAW berdakwah kepada seorang buta Yahudi. Yang setiap sore disuapi. Ya. Setiap disuapi, itu yang keluar dari mulutnya menghina Nabi, maki-maki. Wah, Muhammad pendusta, Muhammad sebenarnya sihir, selalu dihina, dimaki-maki. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal. Digantikan oleh Abu Bakar disuapi. Orang buta itu tahu, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Siapa kamu? Ya, aku sahabatnya. Mana orang yang biasa menyuapiku? Siapa dia? Aku belum tahu namanya. Namanya Muhammad. Nangis dan syahadat. Nabi sudah ada. Nabi masih ada? Udah nggak ada. Ya. Itu dakwah. Betul. Harapannya begitu. Punya konten. Kalau dulu kan tidak ada media seperti ini, lewat buku. Makanya kayak Bang Abdur bilang tadi, gimana ulama-ulama kita yang bikin kitab segala macam masih dibaca sampai sekarang. Wah, pahalanya mengalir terus. Luar biasa sih. Nah, ini konten, ya. Mungkin nggak signifikan, mungkin nggak akan ya sebesar. Kalau disaingin dengan kitabnya ulama ya jelas tidak ada apa-apa ya, tapi mudah-mudahan. Iya, tugas kita kan menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Udah, insya Allah. Nah, di DLN, Dai Lapas Nasional, keliling-keliling lah nih. Kemana-mana. Ke lapas-lapas segala macam. Itu utamanya selain menyampaikan tuh maksudnya kegiatannya kayak apa sih, Bang? Maksudnya ke sana, ayo kita maghrib berjamaah atau gimana itu kegiatannya? Ngajak sholat bareng, kemudian having fun. Karena mereka itu having fun itu maksudnya bermain sore-sore gitu. Ngajak main game. Main game aja, kita kasih hadiah, misalnya dapat hadiah 50.000 atau 100.000, itu senang sekali. Bahkan mereka nggak lihat uangnya. Yang penting bermain game aja. Abang tahu nggak? Saking lamanya ada napi di dalam penjara, begitu tanggal pembebasannya sampai dan dia harus keluar bebas, dia nggak mau keluar. Oh, udah. Karena dia nggak tahu mau kemana. Dia udah ini betah. Jadi bukan hanya betah, tapi pemikiran dia, saya kalau balik ke kampung saya, pasti sudah dihujat orang, dihujat warga. Mungkin nggak diterima atau diusir, atau balik ke rumahnya mungkin ayah ibunya sudah tidak menganggap dia anak lagi. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Akhirnya apa? Sampai dipaksa sama petugas, kamu sudah bebas, ayo keluar. Masih pengen di situ. Iya, karena nggak tahu mau kemana. Mungkin gamesnya kelamaan kali ya, Abang bikin gamesnya kelamaan. Kayak saya belum, masih final nih, masih final. Gitu. Makanya sampai akhirnya kita juga mengedukasi mereka. Di dalam itu, makanya di dalam lapas itu kan ada pendidikan keterampilan. Supaya dia keluar itu punya skill, bisa potong rambut kah, bisa bikin mebel atau bikin kerajinan apa, akhirnya dia bisa bermandiri, bisa usaha, bisa bekerja, bisa bikin karya itu. Makanya dari situ kita masuk ke dalam, tidak hanya bawa dakwah, hanya bawa ceramah, bukan. Kadang mereka tuh selesai saya mengisi kajian itu ya mereka datang bertanya, Bang, kemarin saya bunuh 11 orang. 8 TKP, saya keluar nanti gimana? Bismillah. Apa yang tidak mungkin buat Allah? Dan Abang maksudnya pengalaman lah dengan perjalanan hidupnya, kemudian berdakwah, membagikan ini. Pasti orang sering bertanya sih ini, tapi saya juga pengen tanya. Sebenarnya dari Abang tadi sebenarnya sudah jelasin Abang baca Quran, maksudnya membaca dari Al-Quran segala macam. Belajarnya dari Quran.
titiknya tuh apa? Maksudnya ada kali ayat yang diingat atau apa yang kayak, ih kok bagus banget, saya masuk Islam gitu. Justru melihat orang sholat. Oh. Kalau kita sebelum sholat kita ngapain? Lihatnya di mana? Wudhu. Wudhu kan? Iya. Abang lihat orang sholat di mana ini? Di mana-mana. Kan saya dari SMP, SMA, kuliah kan sudah di Jakarta. Sudah tidak di Bali, sudah pindah ke Jakarta. Nah, kita sebelum ngelihat orang Muslim mau sholat, sebelum dia sholat dia wudhu. Iya. Normal kan? Karena mau bersih-bersih, masuk rumah ibadah. Iya. Yang tahu nggak Bang, yang nggak normalnya di mana? Yang nggak normalnya di percikin air ke orang? Bukan, nggak normalnya itu kumur-kumur, bersihin hidung sama kuping. Iya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki normal. Mungkin biar bersih. Nah, kumur-kumur ngapain? Emang gigit karpet dalam masjid? Enggak sih. Kenapa? Nah, dari situ sudah bertanya. Kemudian sholat. Sholat gerakannya sama. Bacaannya sama. Kok tenang? Kok damai? Kok adem? Oh, jadi abang jatuh cintanya nggak ngelihat orang sholat? Iya. Begitu taatnya sama Allah sampai 5 kali sehari normalnya ya, tanpa duha, tanpa tahajud, tanpa tarawih, normalnya itu 5 kali sehari. Iya. Kok segitunya mau ketemu Tuhan? Ngapain? Iya. Sudah gitu banyak larangannya. Nggak boleh hamar, nggak boleh zina, nggak boleh ini itu, banyak sekali larangan. Dipatuhi nggak sama umat Islam? Sedikit yang patuh. Iya, yang nggak patuh banyak. Iya. Makanya saya pernah waktu Ustadz Kainama datang sini, kemudian dia ceritalah. Jadi beliau itu kalau ketemu orang mau masuk Islam, itu beliau larang. Iya, susah. Ya, jangan. Islam itu susah. Dan apa kata Allah di Al-Quran? Tahu nggak apa kata Allah di Al-Quran? Apa tuh? Hei, kau mengaku beriman. Apa kau pikir aku nggak uji? Iya. Pasti betul. susah. Betul. Dikasih susah, dan susah. Iya. Yang tadinya kaya jadi miskin. Iya. Yang tadinya punya perusahaan berapa hilang. Yang tadinya nyari duit mudah, ngalir kayak air terjun, teret. Iya. Ya, tapi ini bukan berarti semuanya akan begitu, tapi maksudnya teman-teman kayak Islam itu susah tuh karena itu tadi. Teman-teman harus sholat 5 waktu. Iya. Banyak aturan. Ada apa-apa harus mandi wajib. Banyak sekali atur. Di dalam Islam tuh banyak sekali. Teman-teman kayak terkungkung banget kayak. Kenapa Islam susah, Bang? Iya. Mungkin karena hidup kita sudah terlalu banyak hiburan. Bukan. Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin gampang. Iya juga sih. Karena hadiahnya surga. Maksud saya karena saya tidak tahu sih kalau zaman dulu ya. Kalau zaman kita ini karena hiburan sudah terlalu banyak. Ya. Jadi kayak syariat tuh berasanya jadi kayak sempit banget ya. Betul. Gitu. Dan itu pun saya rasakan di dunia entertain. Kerja saya tuh rekaman, manggung, bikin lagu, bikin karya, itu aja kan? Ya. Kok ada yang kurang ya? Duit nggak masalah. Duit aman, koleksi Harley apa, beli gitar mahal-mahal, ada gitar saya seharga rumah, nggak ada masalah. Tapi kok selalu ada kosong? Makanya kita nggak usah heran ada artis terjerumus narkoba, kemudian artis dia kurang apa, dia populer punya, uang punya, harta punya. Ngapain? Karena dia nggak kenal Tuhannya. Rutinitas seperti itu kayak ada yang kurang ya, apa ya? Itu saya rasakan dulu. Kok ada yang kurang ya, apa ya? Ya karena saya dulu belum Islam ya, saya belajar tentang agama saya. Nah begitu belajar itu, di situ ketemu Islam. Oh malah ketemu Islamnya di situ? Iya, makanya saya selalu menyarankan sama teman-teman yang sedang belajar Islam atau baru mau mu'alaf, saya nggak suruh baca Al-Quran. Baca kitab suci kamu, insya Allah kau akan temukan Islam di situ. Baru kita diskusi. Iya ya. Ya bisa juga begitu ya. Ya kurang lebih ya begitulah kalau teman-teman mau
Ini tapi saya agak lucu sih waktu saat kayaknya ada orang mau Islam dia bilang jangan Islam itu susah. Iya, Dan saya baru sadar lagi. Iya, memang susah. Tidak boleh minum ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini, tidak wah. Dan perjuangannya, Bang, Masya Allah. Iya. Coba teman-teman semua yang sudah lahir dari orang tua yang Muslim, keluarga yang Muslim, masa nggak mau kenal Islam? Iya. Banyak orang-orang Islam yang saya tanya, sekarang saya tanya Bang Abdur, bukan ngetes ya, bukan ngetes. Kenapa kita takbiratul begini? Allahu Akbar. Ayo, kenapa? Tidak tahu sih. Saya kasih 1 jam. Saya tidak tahu sih sejujurnya. Kenapa kita takbir? Allah. Semua gerakan sholat kita itu adalah simbol, Bang. Kalau saya misalnya punya pistol, saya gini, refleksnya apa? Menyerah sih. Itulah berserah pada Allah. Allahu Akbar. Kemudian sujud, kemudian tahiyatul. Kenapa begini? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gini? Nggak gini? Apa? Karena ahad. 1. Bukan. Karena dari semua jari yang kita punya, jari ini yang paling banyak dosanya. Hei kau. Menghina orang, ngecilkan orang, fitnah orang ini. Makanya saya selalu punya prinsip itu, sebetulnya orang jahat nggak ada. Tapi orang yang pernah melakukan kesalahan mungkin. Iya. Kayak saya insya Allah saya bilang, saya bukan orang jahat, tapi saya pernah melakukan kesalahan. Iya sih. Banyak. Kita semua lah. Dan itulah, di saat belajar itulah tentang Islam itu, saya jadi tahu kesalahan saya di mana. Oh ini nggak boleh. Wah dulu mah ribut Bang, di jalan itu didahului mobil lain. Wah bisa ribut di jalan sekarang. Santai aja, tenang. Di pinggir jalan berdiri, ada motor ngebut lewat genangan air, airnya kena ke badan saya semua. Wah dulu itu saya kejar itu orang itu. Sekarang, ya Allah, mungkin istrinya mau lahiran kah? Atau ibunya sakit keras, sampai dia buru-buru, kebelet. Kan kasihan kalau dicepirit di jalan kan, dia ngebut makanya. Itu, rasa-rasa seperti itu. Yang keluar, karena kalau sudah kenal Islam itu, kita tahu yang di hadapan kita ini sama-sama umatnya Allah. Apapun agamanya, apapun rasnya, nggak peduli, Bang. Jadinya kita bisa memandang orang lain, kalau dengan perasaan yang itu, memandang orang lain tuh dengan sayangnya duluan, kasihnya duluan. Bukan karena benci atau apa. Lihat ada pengemis datang, ini mah bohong-bohongan kali ini. Ini mah dia punya rumah, punya ladang, punya sawah di kampung. Kenapa? Itu berarti itu suzonnya duluan tuh. Makanya sebenarnya kalau kita semua itu bisa melihat orang dengan sayangnya yang kita duluin itu indah banget gitu. Itulah yang dilakukan sahabat dulu. Makanya kalau dulu ada sahabat gitu bertemu dengan sahabat Nabi lainnya, misalnya Abu Dardah dengan katakanlah dengan sahabat yang lain gitu. Kalau misalnya, wahai sahabatku, aku butuh bantuanmu. Apa jawab sahabatnya? Bantuanku? Hei, nyawaku pun kau minta aku beri. Mau bantuan apa? Sekarang Allahu Akbar, baru WhatsApp bro, apa kabar? Udah. Oh ini kalau nggak MLM pinjol nih pasti nih. Udah 5 tahun nggak pernah WhatsApp, tiba-tiba bro apa kabar? Oh mau ngajak MLM kan? nih. Kenapa nggak kita kedepankan dulu? Aduh ada apa ya? Makanya kalau teman-teman terdekat saya itu, insya Allah mereka tahu kok kebiasaan saya. Kalau ada yang kontak saya, Assalamualaikum bro, apa kabar gitu? Alhamdulillah baik. Weh brother gimana kabar? Abis tanya gitu, saya selalu bertanya, apa nih yang bisa dibantu? Itu dulu. Karena kalau saya ada dan bisa membantu, saya bantu. Kalau nggak bisa, saya cari gimana caranya untuk bantu dia. Itu dulu aja. Karena saya diajarin, kalau kita mau ditolong sama Allah, tolong orang lain. Kalau kita tolong orang lain, Allah tolong kita. Dan saya pernah lihat di IG Reels gitu, video muncul di IG Reels, katanya seorang muslim kalau lihat muslim yang lain, saudaranya dia itu, sebelum dia suzon, minimal kasih ke 70 alasan positif dulu deh. Kasih dulu. Jadi misalnya kayak lihat saudaranya, misalnya saudara muslimnya misalnya keluar diskotik deh. Jangan langsung mikir dia mabok. Oh mungkin dia habis kurir nganter barang, atau ada dompet orang yang ketinggalan terus diantar ke situ. Atau apa, pokoknya positif thinking, lewatin dulu 70 positif thinking, baru
mungkin kau mau suuzon boleh dah, Ya. tapi artinya harus selalu melihat saudara tuh jangan suuzon terus Iya. gitu. Iya. Itu pun latihan, Bang. Iya. Latihan husnul zon, Betul. berbaik sangka. Betul. Oh ini begini, oh. Itu aja dulu. Iya. Dan latihan ini wah pasti susah kalau tidak terbiasa, apalagi saya yang tiap hari ketemu Mamat ya teman-teman ya. Berpikir untuk berpikir positif itu susah. Susah banget. Lihat Mamat tuh udah kayak, ini anak pasti. Makanya dulu Nabi itu pernah waktu itu sahabat Umar bin Khattab itu bertemu dengan Nabi. Kemudian sahabat Umar bilang, ya Nabi Allah, tadi aku ketemu si Fulan. Masya Allah, baik sekali orangnya. Tutur katanya sopan, tingkah lakunya terpuji. Oh, baik sekali orangnya. Nabi hanya mendengarkan saja. Terus dipuji-puji sama sahabat Umar bin Khattab. Habis itu Nabi bertanya, wahai Umar, apakah kau pernah safar dengannya? Safar itu perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Lah ya Rasulullah. Belum. Nggak pernah. Oke. Apa kau pernah bermuamalah? Urusan duit sama dia, bisnis. Ya. Lah ya Rasulullah. Kalau dua itu belum, jangan bilang baik. Ya. Jadi harus dicoba dulu. Ya, kalau saya berteman dan saya menganggap seorang teman ini lebih daripada teman, saya sudah punya dua faktor tadi. Ya. Pernah safar sama dia, karena biasanya orang safar kayak naik gunung nih. Betul. Anak gunung selalu ngomong nih kalau sudah capek, aslinya keluar. Yang egois, yang munafik, keluar semua. Begitupun urusan uang. Ya. Bisnis sama dia, oke nggak nih pembayaran, oke nggak nih keuangannya, oke. Ya dua itu jadi faktor untuk bilang dia baik. Ya, betul itu. Jadi minimal dua itu teman-teman. Kalau coba mau mengetes, apakah tingkat persahabatan kita ini sudah bagus. Nah, coba di dua hal ini. Iya. Ajak dia jalan jauh dan ajak dia coba di masalah bermuamalah, entah itu bisnis, entah itu utang piutang, entah itu apapun. Betul. Nah itu. Dan Beli Dewa, kita sudah hampir 1 jam. Tapi ini kita akan masuk di sebuah segmen namanya Jamber. Apa itu? Jamaah bertanya. Oke. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim sama teman-teman. Siap. Ada namanya Nurul Azizah. Bagaimana Beli Dewa menemukan makna dalam sholat, zikir, dan doa sehingga itu tidak jadi rutinitas kosong? Sejak saya belajar Islam, saya diberi pemahaman oleh guru-guru saya, sholat itu tidak wajib. Oke. Guru-guru saya bilang, sholat itu kebutuhan kita. Kita sholat karena kita butuh Allah. Sehingga itu yang membuat kita kayak, ya harus sholat, karena kita butuh. Karena kalau waktu itu saya diingatkan bahwa sholat adalah wajib, saya merasa terbebani. Wah ini wajib nih. Wah udah azan asar, aduh wajib nih. Ya. Beda. Ini cara menyampaikan aja guru saya. Jadi dia tahu karena sudah terbiasa berurusan dengan mu'alaf, dia tahu menyampaikan tentang Islam ke saya itu seperti apa. Dia bilang, Dewa, sholat itu pertama itu tanda kita bersyukur pada Allah. Ya Allah dikasih nafas, dikasih rezeki, dikasih keluarga, anak, istri, dikasih pekerjaan. Oh Masya Allah. Sholat itu tanda kita bersyukur sama Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, kau sudah berikan aku banyak kenikmatan. Itu sholat. Kedua, jika kau punya kesulitan, nah inilah waktumu untuk mencari pertolongannya Allah. Berarti kan kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Demi Allah tuh nggak akan nangis pada saat seluruh umat manusia itu berhenti sholat. Iya. Berhenti zikir, berhenti tahajud, berhenti menyebut asma Allah. Iya, betul. Justru kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Itu yang diajarkan saya dulu, kepada saya dulu. Jadi pada saat sholat itu saya ingatnya, ya Allah saya butuh Engkau. Saya ini udah kemarin lumayan kosong job, kasihlah job. Makanya saya pernah bertanya sama guru saya, Ustadz, kasih dong saya amalan supaya rezekinya banyak, bisa kebeli nih apa yang saya mau, ini apa segala macam. Atau kalau saya punya masalah, dapat jalan keluarnya dan solusinya. Mau tahu nggak jawaban guru saya apa? Wa ma khalaqtal jinna wa insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Allah tidak ciptakan kita untuk cari solusi. Tidak ciptakan kita untuk cari jalan keluar. Pemecahan masalah, enggak. Enggak ciptain kita untuk kerja juga. Betul. Itu cari nafkah.
itu cari amal, ibadah. Bukan nyari duit aja, tapi ada amal dan ibadah. Justru yang kita cek ibadah kita. Sholat kita, zikir kita, baca Quran kita. Wah, banyak ibadah ini, tidak hanya sholat dan tidak hanya zikir. Banyak sekali ibadah. Cek ibadahmu. Kalau ibadahmu sudah baik, Allah tolong. Allah tolong. Dan Allah menolong kita tuh selalu tepat waktu, Bang. Nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan. Betul. Selalu tepat waktu. Selalu pas. Kita butuh, ada. Saya sering ngerasain kayak gitu. Aduh, ini duit tinggal 20.000 nih. Sholat Jumat. Sudahlah. Bismillah ya Allah. Masukin kotak. Habis itu pulang masjid mikir. Bawa kotaknya? Enggak, makan. Itu maling. Keluar selesai Jumatan mikir. Ya Allah, makan apa? Duit udah masuk kotak semua nih. Gimana caranya nih? Enggak berapa lama teman telepon. Woi bro, apa kabar ini segala macam. Sorry dong, kirimin lagi nomor rekening. Yang kemarin hilang, lupa. Mikir. Buat apa? Hah? Buat apa? Lah kemarin yang kerjaan kita di Bandung jebol nih, cair. Masuk Bang 20 juta. Diganti berkali-kali lipat itu 20.000 itu. 20.000 masukin tinggal selembar-lembarnya. Keluar masjid mikir mau makan apa. Allah kirimin. Langsung ditambah 3 nol lagi tuh. Jadi 20 juta. Luar biasa. Itu dia tadi. Abis itu kan mikir lagi kan makan apa ya. Bisa makan apa aja gitu. Masya Allah. 20 juta saya taruh lagi di kotak ya, balik lagi tambah 3 nol lagi. Sahabat kan begitu semua. Dapat harta dari Allah, sumbangkan semua. Dapat lagi, berlipat-lipat lagi, sumbangkan lagi. Gitu aja terus. Makanya saya selalu bilang, cara kita atau cara Allah nolong kita, pertama dengan nolong orang, kedua ya dengan ibadah kita tadi. Maka jadikanlah sholat dan zikirmu sebagai penolongmu. Ibadah kita itu jadi penolong. Tolongan dari mana? Dari Allah. Pasti datang, Bang. Itu harus diyakini. Itu tadi teman-teman, biar ini siapa tadi? Azizah tadi ya. Buat biar tidak jadi kosong aja. Ubah mindsetnya bahwa sholat itu adalah kebutuhan. Kebutuhan kita untuk emang kita butuh, kita bersyukur, menghamba, minta terima kasih. Nah, itu. Jadi boleh nggak minta sama Allah? Boleh. Minta sama Allah? Boleh. Soalnya ada beberapa pemahaman yang bilang, sholat itu sholat saja, nggak usah minta sama Allah. Saya mikir, kalau saya bukan saya minta sih. Kalau bukan minta sama Allah, terus minta sama siapa lagi? Iya, kalau saya selama ini saya minta sih. Iya. Dan jangan sedikit mintanya. Allah kaya kan? Iya. Masa mintanya kecil? Iya. Kalau Allahnya bete, baper gimana? Segitu doang minta. Allah kaya. Saya selama ini saya minta. Tapi kelemahannya ada satu, Bang. Kita umat Islam, ia berdoa, ia minta. Tapi nggak yakin. Saya pernah tuh punya teman tuh sholat jemaah bareng, terus tapi habis salam, assalamualaikum, pergi. Assalamualaikum, pergi. Dan hati kok dia nggak zikir dulu atau nggak doa dulu, iseng-iseng. Suatu ketika nanya lah, bro, sholat terus bareng jemaah langsung pergi nggak doa? Bang, doa yang kemarinnya belum dikabulin. Udah minta lagi. Itu pertama. Terus mindset kedua, nggak yakin. Kalau orang Bekasi bilang itu burung tekukur, burung Garuda. Apa tuh? Dikabulin syukur nggak, ya udah. Jadi nggak yakin. Iya minta, iya doa, tapi nggak yakin. Nggak punya keyakinan itu. Itu salah. Jadi kalau kita sudah minta sama Allah, yakinlah. Nah, ini salah satu guru saya ngajarin satu hal yang mungkin saya bisa share di sini. Kasih bukti bahwa kau yakin Allah akan kabulkan doamu. Nah, kayak gimana kasih buktinya? Saya kasih contoh. Ada salah satu jamaah saya, dengar ceramah saya begitu. Kasih bukti kepada Allah bahwa kau yakin Allah akan kabulkan doamu. Selesai pengajian, dia nyamperin saya. Saya ceritakanlah maksud dari kata-kata saya itu. Akhirnya terbongkar bahwa selama ini sudah berbulan-bulan, hampir setahun, doa dia sama, dia kepingin punya motor. Dan spesifik, motornya NMAX. Spesifik dia mau itu. Dan itu mahal, sedangkan dia ngumpulin duit bagaimanapun, yang secondnya aja nggak kebeli, apalagi yang baru. Terus dia dengar kata-kata saya, kasih bukti ke Allah, bahwa kau yakin Allah akan kabulkan doamu. Nah, dia lagi dapat rejeki 300.000. Dia 150.000, tahu belanja apa? Beli helm. Helm
belum punya motor nih. Belum punya motor. Saya yakin akan punya Yakin. NMAX. Saya beli helm aja dulu. Makanya pas datang itu, wih beli apa itu bang? Beli helm bang. Dalam hati kita, wih motor udah datang loh. Terus motornya mana? Belum bang. Kan abang bilang kan kita harus kasih bukti dulu ke Allah bahwa kita yakin Allah akan kabulkan doaku. Makanya duitnya ini cukup beli helm, mana beli helm dulu. Nanti pasti Allah akan kasih motornya. Bener bang? 2 bulan kemudian dia ada yang ngasih motornya. Oh iya. Kan? Makanya kita tuh doa, minta sama Allah, sekaligus kasih tunjuk bahwa kita yakin nih Allah akan kabulkan. Kasih kepastian itu. Oke. Contoh. Mungkin, udah umroh? Sudah. Alhamdulillah. Ini buat orang-orang yang belum umroh atau belum haji. Duit belum kekumpul, umroh udah 25, 30, sekitar segitu. Minta terus doa sama Allah, ya Allah, aku ingin umroh ke tanah Mekah, aku ingin umroh ke tanah haram. Cara dia menunjukkan keyakinannya bahwa doanya dikabulkan, dia mulai buka komputer, website, cari-cari tuh travel Ya. yang ngasih harga ini, umroh. Ya. Terus dia pilih-pilih, catet, yakin gitu. Dia udah kayak rasa-rasanya tuh kayak dia udah pegang duitnya, jadi dia milih-milih. Padahal Iya. belum. Nggak apa-apa dia pilih-pilih itu. Allah kasih turunin. Iya. Dan itu saya sudah sering sampaikan itu, Bang. Iya, ya. Ada jamaah yang mau kuliah ke luar negeri, nggak punya uangnya segala macam. Cari dulu aja kampusnya. Dia searching berhari-hari. Ada yang ngasih. Iya, ya. Itu Masya Allah. Luar biasa. Kasih bukti kita yakin Allah. Kasih bukti untuk teman-teman yakin. Nah, untuk travel umroh tadi teman-teman bisa di Rihlab, teman-teman. Di travel umroh. Saya datang. Bridgingnya pas ya? Iya, saya bikin travel umroh, Ustadz, beli dengan teman-teman saya. Masya Allah. Adanya Rehab, teman-teman langsung search saja di Instagram. Di sini nanti Fatih tolong kasih di sini, Fatih. Rehab. Di sini pemberangkatan tanggal 1 sampai 9 September insya Allah, teman-teman. Perdana. Pemberangkatan perdana baru pertama kan. Saya boleh kasih tips satu nggak? Ya, sebelum itu kami sudah bayar tiketnya. Tiketnya kami udah beli duluan 35 tiket. Sampai saat ini syuting ini yang daftar baru 4. Oke, tipsnya apa? Ada satu, itu nanti kita bantu doakan. Iya. Yang penting tunjukkan yakin. Yakin. Kami Abis. sudah beli 35 tiket. Kami yakin. Kami yakin insya Allah. Kenapa enggak Allah bisa semuanya? Iya, orang yakin. Umatnya Allah segini banyak. Iya, ada satu yang jarang disampaikan guru-guru. Ya. Pernah dengar multazam? Multazam, saya sering dengar, cuma saya nggak tahu artinya. Multazam itu tempat yang kalau kita berdoa, Allah tanpa ada hijab langsung kabulkan. Oh, doa yang multazam, ya. Multazam itu jaraknya cuma sekitar 5 atau 6 meter gitu. Jadi antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Oke. Nah, segitu dong jaraknya. Oke. Sunnahnya itu kita nempelin pipi di situ, dinding. berdoa di dinding di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu. Oke. Tapi kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan karena penuh atau ramai, dari jauh saja menghadap doa. Minta di situ. Allah kabul. Oke. Dia itu jarang yang menyampaikan, padahal hadisnya sahih. Nah, itu nanti teman-teman kalau umroh bareng saya nanti saya kasih tahu. Soalnya tempatnya itu. Pernah ada jamaah saya masih muda, dia tuh kepingin sekali nikah cepat, umurnya 25 atau 26 gitu. Dia berdoa di situ ngadep, ya Allah minta jodoh segala macam. Tiba-tiba di sebelahnya ada perempuan, mungkin Arab kali ya, Lebanon atau apa gitu. Berdoa juga di situ. Ya Allah, kayak gini ya Allah. Ya Allah, saya pengen nikah cepat. Yang kayak gini ya Allah. Dikasih itu terjawab semuanya di situ kalau kita minta di situ. Nggak ada hijab. Iya. Dan saya selalu sampaikan itu kalau saya ngisi manasik umroh, manasik haji, saya sampaikan di situ. Iya. Itu ya. Itu luar biasa itu. Ya. Orang biasa di Raudhah, biasa di Zir Ismail. Boleh. Tapi juga ada tempat yang luar. Konon katanya Bang Komeng di situ doa. Ya? Bang Komeng. Oh, Bang Komeng. Waktu nggak punya anak. Oh. Dia bilang saya mau anak. Kembar 3. Iya, langsung 3. Iya, apa? Gagah, ganteng, cantik kalau nggak salah. Nama anak-anaknya itu. Kalau Bang Komeng 5 kali. 85 kali, 85 tuh keluar tuh. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Itu dia teman-teman. Terima kasih banyak. Makasih banyak Beli Dewa. Sama-sama Bang Abdul. Semoga kita semua selalu istiqomah, diberi kemudahan,
hati kita, langkah kita untuk menuju kebaikan, mengerjakan kebaikan, diberikan Insyaallah. keistiqomahan, selalu dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan muslim, Allah. terhindar dari siksa kubur, dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kita akan pamit, sampai berjumpa di tenda-tenda tanya berikutnya, dan kita akan tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih banyak.